Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama aku Adrian, selaku tutor ruang belajar pada mata kuliah kalkulus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 13. Oleh karena itu, jangan lupa simak sampai akhir, karena supaya teman-teman bisa lebih paham pada sebelumnya. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Oke, kita akan masuk ke dalam materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu teknik pengintegralan bagian 2. Di sini kita ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada manipulasi integran, integral parsial, dan dekomposisi pecahan parsial gitu. Nah, di sini ya kita masuk ke materi pertama dulu, yaitu tentang manipulasi integran. Nah, di manipulasi integran ini ibaratnya kita ya mengubah atau bukan mengubah ya, merubah bentuknya aja, bukan nilainya. Jadi kita integrannya itu adalah fungsi yang akan diintegralkan, adalah integran. Jadi kita awalnya yang bentuknya itu sulit, nah menggunakan manipulasi integran itu kita akan membuat bentuknya lebih sederhana, gitu ya. Nah di sini ada 6 tipe. Yang pertama ada menyederhanakan bentuk, mungkin bentuknya kurang sederhana, kita sederhanakan. Ada membagi panjang namanya, mungkin udah pernah aku singgung juga tentang membagi panjang di bagian asimtot ya. Terus ada melengkapkan kuadrat, ada menambahkan dengan nol, mengalihkan dengan satu, dan merasionalkan dengan substitusi. Ya, oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, bagian pertama itu adalah menyederhanakan bentuk. Ya, jadi menyederhanakan bentuk yang awalnya bentuknya seperti ini, contohnya ya. Nah, ini kan bentuknya agak sulit ya. Nah, kalau teman-teman bertemu dengan seperti akar-akar seperti ini, teman-teman ubah bentuknya jadi pangkat aja. Ya, pangkat pecahan ya. Berarti integral 5 per 3 dx. Berarti lebih mudah kan? Berarti x pangkat 5 per 3 tambah 1 per 5 per 3 tambah 1 ditambah c. Maka hasilnya jadinya x pangkat 8 per 3 per 8 per 3 tambah c ya. Berarti 3 per 8 x pangkat 8 per 3. Atau bentuknya seperti ini. Ini kan bentuknya perkalian ya. Berarti ini tinggal dikalikan aja kan? Nah, maka jadinya adalah integral dari 3x kuad x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2, berarti jadinya 3 per 4, x pangkat 4 dikurang 5 per 3, x pangkat 3 ditambah c. Gitu. Nah, ini adalah manipulasi integran dengan menyederhanakan bentuknya. Jadi ini masih mudahnya ya. Kita next lagi ya. Nah, ini membagi panjang. Jadi membagi panjang itu ya, ciri-cirinya biasanya pangkat yang si pembilang itu lebih gede daripada pangkat si penyebut. Sehingga nanti kita sederhanakan bentuknya dengan membagi panjang ya. Nah, kita bagi antara pembilang dan penyebutnya, habis itu nanti kita integralkan ya. Contohnya di sini ya. 2x pangkat 3 ya dikurang 7x kuadrat ditambah 8x ditambah 25 per x tambah 1 itu kalau kita bagi panjang seperti ini. Ya, cara bagi panjang, bagi ini yang depan sama yang ini dulu. Berarti jadinya 2x kuadrat baru dikalikan jadi 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ya kan. Habis itu dikurangkan berarti hasilnya berapa? Min 9x kuadrat. Kita turunkan semuanya ya kan. Nah, min 9x kuadrat dibagi x lagi. Berarti jadinya min 9x kuadrat dikurang 9x. Dikurangin lagi berarti 17x ditambah 25. 17x bagi x masih bisa ya. Berarti 17. Berarti 17x ditambah 17. Berarti sisanya 8. Berarti 2x pangkat 3 dikurang ya 7x kuadrat ditambah 8x tambah 25 4x tambah 1 itu sama dengan 2x kuadrat dikurang 9x ditambah 17 tambah 8 per x tambah 1. Nah, ini kan bentuknya lebih mudah kan? Nah, jadi nanti ini yang kita integralkan nantinya. Nah, berikut ya, yang berikutnya adalah melengkapkan kuadrat. Jadi, untuk melengkapkan kuadrat, mungkin aku jelaskan dulu. Aku tambahkan slide ya. Tapi sebelum kita melengkapkan kuadrat, kita lanjutin yang tadi dulu ya. Nah, yang ini. Kan tadi integral, ya.
Berarti integral dari, kalau kita buat yang tadi, integral dari 2x pangkat 3, ya kan, dikurang 7x kuadrat, ditambah 8x, ditambah 25 ya, tambah 25, ini per x tambah 1, dx itu berarti sama dengan integral dari 2x kuadrat dikurang 9x tambah 17 ditambah 8 per x tambah 1 ya, dx. Nah, ini bisa kita pisah, berarti integral dari 2x kuadrat kurang 9x ditambah 17, ya kan? Nah, dx ditambah integral dari 8 per x tambah 1 dx, ya. Nah, berarti ini sama dengan, ya, 2x pangkat 3 per 3 dikurang 9 per 2 x kuadrat ditambah 17 per 2, 17 per x ya, 17x ya, ditambah yang ini, ingat bagian kemarin yang bab 12, ini adalah ln ya. Nah, berarti ini jadinya ln ya, 8-nya ln x tambah 1. Nah, ditambah c. Jadi bentuknya adalah 2x pangkat 3 tambah per 3 dikurang 9 per 2 x kuadrat tambah 17x ditambah 8 ln x plus 1 ditambah c. Nah, ini adalah hasil integralnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu melengkapkan kuadrat ya. Nah, di bagian melengkapkan kuadrat ya, itu caranya mudah sebenarnya teman-teman. Mungkin aku ajarin dulu cara melengkapkan kuadrat. Nah, misalnya kita punya a x kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, biasanya kalau untuk melengkapkan kuadrat, buat a ini menjadi 1. Ya. Jadi kita anggap a ini 1, ya, biar mudah. Jadi kalau dia masih belum 1, kita bagi aja semuanya. Ya. Nah, ini jadinya apa? Jadinya adalah x ditambah b-nya ini bagi 2. Nah, dikuadratkan, ya. Habis itu dikurang, ya, b per 2 dikuadratkan, ditambah c. Nah, ini cara melengkapkan kuadrat. Ya. Misalnya nih, kita punya soal x kuadrat dikurang 5x tambah 3 gitu. Tahu, ini aku ambil yang genap dulu deh, ya. Contohnya ini. Berarti ini gimana? Berarti x min 6 bagi 2 berapa? Min 3. Dikuadratkan. Berarti ini jadinya dikurang min 3 kuadrat berarti 9. Ya. Ditambah 3. Berarti ini jadinya x min 3 dikuadratkan min 6. Jadi ini adalah bentuk kuadrat sempurnanya. Ya. Nah, begitu juga soal yang kita punya di sini. Integral 1 per 5x kuadrat dikurang 30x tambah 65. Berarti kita buat si x kuadrat ini jadi 1 dulu koefisiennya. Maka ini kita sama-sama keluarkan 5-nya. Maka di sini keluar per 5 ya. Integral dari 1 per x kuadrat dikurang 6x ditambah 13 dx ya kan. Berarti ini jadinya ya, kita lengkapkan kuadrat gimana tadi? Ya, ini kebetulan sama tadi ya. Berarti x min 3 dikuadratin, ya kan? Berarti ini 9. Berarti 13 kurang 9 berapa? 4. Nah, ini 4 ini datang di situ. Ini dikuadratin 9 kan? Berarti 13 dikurang 9, berarti 4 ya. Nah, habis itu ya, karena di sini bentuknya itu integral 1 per x min 3 dikuadratin tambah 4 ya kan? Nah, dari bentuk ini sebenarnya kita udah ngeh nih bahwa ini bentuknya nanti menjadi integral dari fungsi trigono inverse ya, yaitu yang tan. Kalau teman-teman ingat nih ya. Integral dari 1 per x kuadrat tambah a dx sama dengan 1 per a tan inverse x per a ditambah c ya. Jadi kita misalkan aja nih si x min 3 nih jadi u ya. U sama dengan x min 3.
Ya, berarti du-nya sama dengan dx ya. Berarti 1/5 integral 1 per, ini jadinya u kuadrat ditambah, karena kita butuhnya a kuadrat, ini berarti 2 kuadrat, dx jadi du. Ini udah salah ya. Ya, harusnya du. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini kita integralkan 1/5 dikali, berarti 1/2, A-nya 2, ya, tan inverse U/2 ditambah C. Nanti balikin lagi, ya, balikin lagi, U-nya menjadi ini, X-3, berarti 1/10 tan inverse, U-nya jadi X-3/2 ditambah C, gitu. Berarti hasilnya adalah ini ya, 1/10 tan inverse X-3/2 ditambah C. Nah, ini adalah soal ketika kita melengkapkan kuadrat ya. Nah, kita next lagi. Ini tadi cara melengkapkan kuadratnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke menambah 0 ya. Jadi menambah 0 ini ibaratnya kita main feeling-feeling ya. Jadi ini apakah kita nambah 0 atau kita kali 1 nantinya, atau kita melengkapkan kuadrat gitu ya. Nah, di sini cara lihatnya gimana? Cara lihatnya adalah yang pertama, kita buat menjadi, coba, kan ini 1/1 tambah X ya. Nah, kalau kita misalkan pun, ya, berarti kalau kita misalkan kita butuh dari integral dari 1 tambah E pangkat X ya. Ingat seperti yang aku bilang kemarin, pas di bab 12, kalau kita ingin mensubstitusi atau kita memisalkan, pastikan yang kita misalkan itu turunannya ada di dalam fungsinya. Nah, tapi masalahnya di sini, kalau kita turunkan ini nggak ada turunannya di fungsinya. Sehingga gimana cara kita buat ya? Kita turunkan ini, hasilnya ada, turunannya ada di sini gitu. Nah, berarti kita butuh turunan dari 1 tambah E pangkat X apa? E pangkat X ya kan? Berarti kita butuh apa? E pangkat X. Kalau kita munculkan E pangkat X, sehingga kita harus nggak boleh munculkan E pangkat X saja. Berarti maka kita di sini menambah 0 ya. Menambah 0 itu apa? E pangkat X dikurang E pangkat X itu kan sama dengan 0 ya enggak? Nah, itu yang dinamakan dengan menambah 0 ya. Berarti ini jadinya integral 1 tambah E pangkat X dikurang E pangkat X per 1 tambah E pangkat X dx ya. Ini kita pisah, ini bisa kita pisah kan? 1 tambah E pangkat X per 1 tambah E pangkat X, ini kita letakkan 1. Ini berarti kurang E pangkat X per 1 tambah E pangkat X, sama aja kan? Dx. Nah, ini kan 1 nih. Ya. Nah, ini kan bisa kita integralkan nanti ya. Berarti ini integral ya 1 dikurang E pangkat X per 1 tambah E pangkat X. Integral 1 kan X doang kan? Nah, tinggal kita integralkan yang ini. Berarti kita misalkan 1 tambah E pangkat X itu U, berarti DU-nya adalah EX dx ya. Nah, maka ini jadinya X min integral 1/U DU. Berarti sama dengan ya X min ln U ditambah C. U-nya balikin lagi ke X, berarti X dikurang ln 1 tambah E pangkat X ditambah C. Oke, kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita masuk ke mengalihkan dengan 1 ya. Nah, mengalihkan dengan 1 itu sebenarnya sama-sama aja ya. Kalau tadi kita buat tambah 0, ini kalau kita kalikan 1 berarti pemilang dan penyebutnya sama-sama apanya, fungsinya ya. Nah, contohnya integral dari 1/1 kurang cos X dx. Berarti ini integral 1/1 kurang cos X dikali 1 dx ya. Nah, 1 ini kira-kira fungsi apa yang cocok? Ya. Nah, rupanya fungsi yang cocok adalah 1 tambah cos X per 1 tambah cos X. Kenapa? Karena kalau ini kita kalikan yang di bawah ini, maka hasilnya nanti 1 kurang cos kuadrat X ya. Atau itu sama dengan sin kuadrat X ya enggak? Nah, berarti ini jadinya kalau kita pisahkan jadi 1 per sin kuadrat X ditambah cos X per sin kuadrat X. Kenapa dipisah? Karena kita butuh si cosnya ini ya. Kan kalau 1 per sin kan itu kosekan kuadrat kan, itu bisa langsung kita cari turunannya nanti, integralnya nanti gitu ya. Nah, sekarang kita cari ya, kita cari apa? Kita cari integral dari cos X sin X. Ini kan cos X dikali sin X dikali
1 per sin X dx. Ini bisa dua cara ya. Pakai substitusi bisa, kita pakai perumpamaan juga bisa ya. Nah, di sini langsung pakai tabel gitu ya. Ya, di tabel integral itu ada integral dari kosekan X, kosekan kuadrat X ditambah kotangen X, kosekan X dx itu sama dengan apa? Integral dari kosekan kuadrat X itu adalah min kotangen X. Integral dari kotangen X, kosekan X itu sama dengan min sekan kuadrat X. Min kosekan X gitu ditambah C. Ini dari tabel integral ya. Jadi mengalihkan satu itu kita ya harus tahu juga gitu ya. Kalau kita ingin memisalkan atau kita ingin langsung kayak gini, berarti kita tahu oh ini hasil integralnya ini, nanti bisa nih kita integralkan gitu. Biar mempermudah kita aja sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, berikutnya adalah merasionalkan dengan substitusi. Jadi kalau merasionalkan dengan substitusi ini, biasanya fungsinya berbentuk fungsi akar gitu ya. Nah, di sini bedanya adalah fungsi akarnya kita substitusi ya menjadi sebuah variabel baru gitu ya. Nah, habis itu tapi di sini yang kita turunkan tuh bukan si X-nya, tapi si U-nya nanti. Karena kan U itu sama dengan akar X. Berarti kalau kita kalau kita misalkan DU dx gitu ya, berarti ini kan susah jadinya. Masih ada X-nya gitu kan. Nah, sehingga yang kita nanti kita kuadratkan dulu sama kedua ruas. Berarti jadinya U kuadrat sama dengan X. Baru kita turunkan X terhadap U. Ya. Nah, sehingga jadinya apa? Sehingga si X-nya jadi dx, si U kuadratnya jadi 2U du gitu. Nah, itu nanti kita substitusi dx itu sama dengan, ya kan? Dx sama dengan 2U du, ya. Berarti ini jadinya U kuadrat dikurang U, ya kan? Nah, habis itu, ini kan bisa kita sama-sama bagi U kan? Berarti jadinya 2, ini U min 1, ya enggak? Nah, berarti ini bisa, sebenarnya ini bisa langsung aja ya. Tapi kalau dimisalkan juga boleh, ya. Ini berarti W sama dengan U min 1, ya kan? Berarti DW itu sama dengan DU ya. Atau integral dari si W-nya itu sama dengan DW sama dengan DU ya. Nah, maka ini jadinya keluarkan duanya. Integral dari 1 per W DW itu apa? Itu adalah ln W ya. Ln mutlak W tambah di C. Maka kita balikin lagi, W itu apa tadi? U min 1, udah kan? U min 1. Nah, berarti 2 ln U min 1 tambah C. Habis itu, U itu apa tadi? Akar X. Berarti 2 ln akar X dikurang 1 tambah C. Jadi kita menasionalkan dengan substitusi timbatnya, kita memisahkan yang ini, yang akar-akarnya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Kita masuk ke bagian teknik pengintegralan ya. Tapi sebelum kita masuk ke teknik pengintegralan, aku kasih soal dulu. Biar teman-teman bisa lebih paham lagi. Gitu ya. Integral ya 1 per ya akar dari min X kuadrat tambah 2X tambah 8 ya dx. Nah, di sini berarti kita butuh manipulasi integran kan bagian sini. Nah, ini kita manipulasi jadinya apa? Kita langsung aja ya. Nah, atau kita buat di luar juga boleh, sini aja ya. Kita buat bagi dua nih. Nah, kita manipulasi yang ini, yang min X kuadratnya aja, jangan tambah-tambah akar. Capek nulisnya ya. Ini kita tulis berarti min, keluarkan minnya. Berarti X kuadrat min 2X dikurang 8 ya. Nah, berarti ini jadinya min, ini gimana tadi manipulasinya? Ya, kita buat lengkapkan kuadrat ya. Berarti X kuadrat, bukan. Ini kita kurung sikula ya. Berarti X min 1 dikuadratkan, berarti min 8 dikurang 1, berarti min 9 ya. Nah, kan tadi ini 1, berarti min 8 dikurang 1 jadinya ya. Nah, berarti ini adalah bentuk, apa namanya? Bentuk kuadrat sempurnanya, atau ini bisa kita kalikan minnya. Berarti 9 dikurang X min 1 dikuadratkan. Ya.
Berarti ini sama aja dengan 9 ya min X min 1 dikuadratkan ya dx. Nah, kalau udah bertemu dengan bentuk akar terus di sini ada kuadrat, kita langsung ingat aja. Ingat apa? Ingat dari 1 per akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat dx itu sama dengan sin inverse ya X per U X per A ya. Nah, ditambah C. Nah, ingat aja ini kalau udah bentuk akar-akaran ya. Berarti ini sama dengan apa? Kita misalkan dulu aja, misal gitu ya. U sama dengan X min 1, ya kan? Nah, berarti DU-nya sama dengan DX ya. Nah, berarti ini sama dengan ya integral dari 1 per akar dari, ini kita buat 3 kuadrat dikurang U kuadrat. DU, ya kan? Berarti ini sama dengan sin inverse, ya. Berarti U per 3 ya, ditambah C. Berarti ini sama dengan, balikin U-nya apa tadi? Berarti sin inverse, ini jadinya X min 1 per 3 ditambah C. Nah, jadi ini kalau kita melengkapkan kuadratnya ya. Kalau kita melengkapkan kuadratnya. Nah, kita lanjut lagi ya. Satu soal lagi lah ya. Kita coba satu soal lagi. Integral ya. 1 per ya. 1 tambah sin X ya. Nah, dx. Berarti ini sama dengan integral dari 1 per 1 tambah sin X ya dikali 1 kurang. Coba kita coba kurang dulu ya. Karena kita ingin arahin ke cos ya. Berarti ini 1 dikurang sin X dx ya. Berarti ini sama dengan integral dari 1 kurang sin X per 1 kurang sin kuadrat X ya. Dx. Berarti ini sama dengan integral dari 1 min sin X per cos kuadrat X ya. Dx. Berarti ini sama dengan integral dari 1 per cos kuadrat X ya. Nah, dikurang ya. Ini dx-nya tinggal. Integral dari ya sin X per cos kuadrat X ya. Nah, dx. Nah, ini berarti integral dari cos apa ya? Ini berarti kalau kita jadikan, ini jadinya sekan ya. Sekan kuadrat X ya. Ini berarti, sekan kuadrat ini tan ya. Nah, dx dikurang, ini kita misalkan ya. Ini kita misalkan U itu sama dengan cos. Berarti DU sama dengan sin ya. Turunan berarti min sin ya. Min sin X dx ya. Nah, berarti ini jadinya ya. Jadinya plus ini ya. Berarti integral ini berarti DU 1 per U kuadrat DU ya. Nah, jadi kayak gini jadinya. Nah, integral dari sekan itu adalah tan ya. Tan X ditambah, ini berarti jadinya integral dari U pangkat min 2 ya, biar lebih mudah. Nah, berarti ini sama dengan tan X. Ini berarti tambah min ya. Ini kan jadinya gimana? U pangkat min 1 per min 1 kan? Nah, ditambah C. Berarti ini jadinya tan X min ya, seper U ditambah C. Nah, U balikin jadi X, berarti U-nya adalah cos. Berarti tan X dikurang seper cos X ya, ditambah C. Nah, berarti tan X dikurang, ini berarti sekan ya. Sekan X tambah C. Nah, berarti jawabannya itu adalah tan X dikurang sekan X tambah C ya. Oke, kita masuk ke teknik pengintegralan yang bagian berikutnya, yaitu integral parsial ya. Nah, untuk integral parsial ya, rumus yang perlu teman-teman pahamin hanya ini ya. Nah, jadi di sini ya,
Integral dari U dV itu sama dengan ya U kali V dikurang ya integral dari V du ya. Nah, jadi pas nanti kita mencari integralnya gimana? Kita nanti harus menentukan siapa yang jadi U, siapa yang jadi dV gitu. Nah, udah ada formulasinya sebenarnya. Nah, ini kalau dia bentuknya integral tak tentu, maka nggak ada batasnya. Tapi kalau ada integral tentu, ya, ada batasnya gini, berarti UV-nya itu dibatasi dari A sampai B. Nanti substitusi kayak biasa, masukkan B-nya dulu, baru A-nya. Nah, habis itu baru kita kurang dengan integral A sampai B, V du ya. Nah, di sini tugas paling berat adalah menentukan siapa U, siapa dV. Karena kalau salah, nah itu jadi integralnya tambah susah jadinya. Ya. Nah, aku ada formulasinya. Nah, untuk menentukan U dan V-nya, itu aku tambahkan slide-nya dulu ya. Oke, udah ada ya. Nah, itu kita pakai lipat namanya ya. Jadi ada di sini aku buat lipat, aku agak gedein aja ya. L, I, P, E, T ya. Nah, ini logaritma, ini inverse, ini polinom, ini eksponensial, ini trigono ya. Nah, kalau dia letaknya lebih kiri, maka itu sebagai U nantinya. Kalau dia letaknya semakin kanan, berarti jadinya DV. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah, ya, kalau kita, apa namanya, maksud yang kanan kiri itu apa, kan gitu ya. Nah, contohnya ini. Kita contohkan, bentar, aku lagi nyari soalnya dulu. Kalau dia bentuknya integral parsial ya. Nah, contohnya kita ambil di bagian sini, sini ya. Misalnya integral, ya, dari x cos x ya. Nah, di sini kita harus memisalkan dulu ya. Kita misalkan U-nya siapa, dV-nya siapa. Jadi ini tuh terdiri atas U kali dV gitu ya. Nah, kita lihat ini kan ada x sama cos ya. X itu adalah polinom, cos itu adalah trigono. Kita lihat trigono letaknya di sini. Kalau polinom letaknya lebih ke kiri. Berarti U-nya siapa? U-nya adalah si X-nya ya. Berarti dV-nya adalah cos X dx-nya ya. Nah, jadi sampai dx-nya ya. Nah, berarti du-nya apa? Du adalah turunan dari si X. Berarti jadinya dx ya. Nah, berarti kalau dv kita jadi V, berarti integral dari si cos ya. Integral dari dv-nya. Berarti integral dari dv apa? Berarti jadinya sin ya. Sin X. Nggak ada tambah C-nya ya, gini aja. Nah, baru kita pakai rumus tadi. U kali V dikurang integral dari V du. Ya. Berarti ini sama dengan, ya, U-nya apa tadi? Ya. U-nya adalah X dikali V-nya adalah sin. Ya. Dikurang, ya kan? Dikurang apa? Integral dari cos V-nya sin ya, sorry. Sin, ya. Dikali du. Du apa? Oh, du-nya adalah dx. Nah, berarti ini jadinya X sin, ya. X dikurang integral dari sin apa? Min cos ya. Min cos X ditambah C ya. Karena ini integral tak tentu maka tambah C jangan lupa. Berarti jadinya X sin X ditambah cos X ditambah C ya.
Jadi bentuknya seperti ini jadinya. Berarti tugas kita nanti yang susah itu adalah menentukan U dan V-nya. Tapi karena udah aku kasih formulasi, semoga teman-teman bisa lebih mudah mengerjakannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke teknik pengintegralan yang bagian kedua ya. Bagian bagian ketiga berarti ya, yaitu dekomposisi pecahan parsial ya. Nah, di sini ada 4 kasus ya. Jadi kalau dekomposisi pecahan parsial itu artinya pangkat dari pembilang itu lebih kecil dari pangkat dari penyebutnya ya. Nah, di sini ya, kalau dekomposisi pecahan parsial itu ibaratnya gini teman-teman. Yang awalnya kita memiliki QX QX itu kan penyebutnya ya, eh, kayak satu buah kayak gini. Nah, ini kita coba faktorkan dulu. Kalau bisa difaktorkan ya dengan fungsinya ini fungsi linear ya. Jadi ini kan fungsi linear nih pangkat satu gitu. Nah, itu masuk ke kasus yang pertama ya, yang mana penyebutnya itu terdiri dari faktor-faktor yang linear tapi berbeda. Ya, ingat ya. Kalau dia berbeda, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, dekomposisi pecahan parsialnya gimana? PX per QX itu sama dengan A1 per faktornya ditambah A2 per faktor yang kedua sampai AK faktor ke yang K ya. Jadi kalau dua faktor kayak gini, maka dia A1 sama A2 gitu. Nanti kita cari A1 dan A2-nya ya. Cari A1 dan A2-nya gimana gitu. Nah, untuk cari A1 dan A2-nya mungkin aku jelasin di sini aja biar lebih mudah. Nah, misalnya kita pakai contoh soal yang gitu ya. Nah, misalnya kita punya integral dari integral dari 1/x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ya. Nah, dx. Ini kita integralnya kita keluarkan dulu. Berarti 1/x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ya. Nah, ini baru kita jabarin kan. Ini jadinya 1/x min 2 x min 1 ya enggak? Nah, bentuknya udah seperti ini kan. Nah, ini sama aja dengan A1 ya, atau A ini X min 2 ditambah B, boleh juga B, X min 1. Nah, cara untuk mendapatkan A dan B-nya, kita samakan penyebutnya dulu. Biar sama dengan ini. Berarti 1/x min 2 ya, X min 1 itu sama dengan A dikali X min 1 ditambah B dikali X min 2 ya. Per, berarti ini X min 2, X min 1 ya enggak? Nah, ini coret juga. Berarti jadinya 1 sama dengan A dikali X min 1 ditambah B dikali X min 2. Ya enggak? Nah, gimana cara dapatin A dan B-nya? Jadi teman-teman pilih ya X yang bisa membuat ini 0 atau ini 0. Ya, berarti ini dulu ya. Berarti X-nya 1 ya. Berarti di sini karena nggak ada X, tulis lagi aja. Ini berarti 0 ya. Berarti B dikali min 1 ya. Nah, berarti B-nya berapa? B-nya adalah min 1 nantinya. Habis itu kita pilih ya. Habis itu apa lagi? Pilih X sama dengan 2. Ya kan, biar 0 ini. Berarti 1 sama dengan A aja kan. Nah, karena kalau kita masukin 2 ini jadinya 2 kurang 1, 1 ya. Berarti A doang. Nah, berarti A-nya itu 1, B-nya itu min 2. Min 1. Jangan kebalik ya. Berarti 1/x min 2 ditambah min 1/x min 1 ya. Nah, berarti ini sama dengan apa? Berarti ini sama dengan ya integral dari 1/x min 2 ya dikurang 1/x min 1 ya, sama aja ya. Nah, dx. Ini kita pisahkan lagi. Berarti integral 1/x min 2 dx dikurang integral dari 1/x min 1 dx. Ya enggak? Nah, ini kalau ini mencari integralnya, ya kan? Nah, ini mencari integralnya ya. Nah, ini kalau teman-teman bertemu seperti ini langsung aja, ini udah pasti ln ya.
ln X min 2. Jadi nggak perlu dimisal-misalkan. Tapi kalau teman-teman ingin memisahkan juga boleh, nggak apa-apa. Min ln X min 1. Kalau dia pangkat 1 dan nggak ada koefisien di sini ya, itu udah pasti langsung jawabannya kayak gini. Oke? Ditambah C. Nah, berarti ini adalah integran atau dekomposisi pecahan parsial yang jenis pertama dengan faktornya ini. Faktor dari penyebutnya adalah fungsi linear gitu ya, yang berbeda. Nah, yang kedua ada fungsi linear yang sama, teman-teman. Ya, jadi dia fungsi linear tapi sama. Nah, gimana tuh? Ya kan? Kita coba yang pakai yang inilah ya. Nah, ini yang nomor satunya. Kita coba menghitungnya gitu ya. Gimana cara menentukannya? Ya konsepnya sama aja kayak tadi. Adalah 1 per ya 2x 2x min 5 pangkat 3 ya. Nah, ini dx. Nah, berarti kita cari ini dulu ya. Berarti 1 per 2x dikurang 5 ya, dipangkatkan 3. Nah, bedanya di sini adalah ini tetap A ya, per ya, pernya apa? Pernya ini mulai dari pangkat 1 dulu, berarti 2x dikurang 5 ditambah B per ya, berarti 2x min 5 pangkat 2 ditambah C per 2x min 5 pangkat 3. Jadi sampai dia, ini kan pangkat 3, berarti ujungnya pangkat 3 juga. Nah, di atasnya tetap ABC juga ya. Nah, baru kita cari ABC-nya. Ini kita samakan penyebutnya. Berarti 1 per 2x min 5 pangkat 3. Ini jadinya per 2x min 5 pangkat 3 ya. Berarti ini jadinya A dikali 2x min 5 pangkat 2 ditambah, ya kan. Nah, ini berarti jadinya B 2x min 5 pangkat 1 ditambah C doang ya. Nah, berarti ini coret ya. Berarti habis. Berarti 1 sama dengan A dikali 2x min 5 kuadrat ditambah B dikali 2x min 5 tambah C ya. Nah, kita pilih aja. Berarti kita pilih X sama dengan 5 per 2 ya. 5 per 2. Berarti ini 0 juga kan. Berarti 1 sama dengan C ya. Berarti udah nemu nih ya. 1 sama dengan C. Nah, berarti sekarang kita pilih, ini sembarang aja ya. X sama dengan, karena kita nggak bisa apa-apa sini. X sama dengan berapa sekarang? X sama dengan 0 atau 3 boleh, 3. Berarti ini jadinya 1 sama dengan, ini 3, berarti 6 kurang 1, 6 kurang 5, 1, berarti A doang. Ini berarti B doang, ditambah C-nya 1 ya. Berarti A tambah B itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti A sama dengan min B. Ya, ini persamaan kedua yang kita dapatkan. Ya, ini kan bersama satunya. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu kita coba pilih X sama dengan berapa lagi ya? 2 kali ya. 2. Berarti ini 1 ditambah ya, sama dengan, ini jadinya kalau 2 berarti 4 min 1 berarti 1 ya. Berarti A dikurang ini B ya, dikurang B. Ya enggak? Nah, berarti karena A itu adalah min B, berarti 1 sama dengan min B dikurang B. Berarti jadinya 1 sama dengan min 2B. Berarti B-nya sama dengan min 2. Min 1 per 2 ya. Nah, berarti kalau B-nya min 1 per 2, berarti A-nya sama dengan min 1 per 2. Berarti sama dengan setengah. Gitu. Berarti kita udah nemu nih ya. Ini jadinya setengah 2x dikurang 5 ya. Dikurang setengah per 2x kurang 5 per 2 ditambah 1 per 2x min 5 pangkat 3. Gitu. Nah, ini kita lanjutkan di sebelah ya. Karena ini nggak muat.
Ini jadinya integral ya. Di integral dari 1 per 2x min 5 pangkat 3 dx itu sama dengan integral dari setengah 2x min 5 dikurang setengah 2x min 5 pangkat 2 ditambah 1 per 2x min 5 pangkat 3, ya enggak? Nah, ini berarti dx ujungnya ya. Ini dx. Berarti ini kita pisahkan satu-satu, integral berarti setengah per 2x min 5 dx, ya, dikurang integral dari setengah 2x min 5 kuadrat, ya, ditambah, ini dx-nya tinggal, ditambah integral dari 1 per 2x min 5 pangkat 3 dx, ya. Nah, kita misalkan saja, ini bisa langsung semuanya kepakai ya, misal U sama dengan, ya, 2x min 5, berarti du-nya sama dengan 2 dx, ya. Atau, ya, ini bisa, berarti du per 2 itu sama dengan, ya, dx, ya. Nah, kita ubah dx-nya aja. Berarti ini jadinya integral, ya. Ini keluarkan setengahnya, di setengah di sini, integral dari, berarti 1 per u, dx-nya jadi du per 2, ya kan? Dikurang, ya, ini berarti setengahnya keluarkan juga, berarti integral 1 per u kuadrat, berarti du per 2, ya, ditambah, ini berarti integral dari 1 per u pangkat 3 du per 2, ya. Nah, ini kan du per 2, du per 2 semua kan? Keluarkan dia, berarti ini jadi 1/4 integral dari 1 per u du dikurang 1/4 integral dari, ini jadinya u pangkat min 2 aja ya. Du ditambah setengah integral dari u pangkat min 3 du, ya. Berarti ini jadinya 1/4 ln mutlak u dikurang di 1/4, ini berarti jadinya min, ya, u pangkat min 1, atau ini langsung aja min 1 per u, ya, ditambah setengah, ya kan. Berarti ini jadinya 1 per min 2 u pangkat min 2, ya, ditambah c. Berarti ini sama dengan, berarti ini sama dengan 1/4 ln, balikin lagi u-nya, berarti jadinya 2x min 5 ditambah, ini berarti 1/4 atau 1 per 4 u. U-nya apa tadi? 2x min 5, ya. Nah, dikurang 1/4, ya kan? Berarti 1/4, ya. Nah, ini bisa kita bukain lagi. 2x min 5 pangkat 2, ya. Nah, ditambah c. Nah, berarti ini adalah jawabannya. Untuk yang jenis kedua, ya. Nah, sekarang jenis ketiga, ya. Nah, sebenarnya ini mirip aja teman-teman. Ya, bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau yang tadi itu kita bisa mencari faktornya bentuk parsial, tapi di bentuknya bentuk linier, tapi di sini faktornya itu kuadratik yang tidak bisa diuraikan. Jadi bentuknya itu tetap bentuk kuadrat, ya. Harus kuadrat, ya. Pangkat 3 nggak pakai ini. Nah, kalau dia pangkat kuadrat itu, bedanya apa? Bedanya di sini, ya. A1x ditambah A2, ya. Di A1x tambah mungkin AX tambah B gitu. Ini CX tambah D gitu. Nah, jadi untuk mencarinya tetap kayak tadi juga, ya. Pakai kita pilih X-nya berapa untuk menolkan salah satu gitu, ya. Jadi konsepnya sama aja. Bedanya di sini nggak bisa kita uraikan atau tidak bisa faktornya bentuknya linier. Jadi tetap bentuknya
kuadratik ya. Bukan kalau dia kubik atau pangkat 3 itu bukan bahasan teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bentuk keempat ya. Masuk ke dekomposisi pecahan parsial jenis keempat itu campuran dari yang tadi semua ya. Dari yang tadi misalnya ada yang apa namanya? Linier, ada yang bentuk berulang dan ada yang bentuk kuadratik yang tidak bisa diuraikan gitu. Ini kan 2x-1 per x pangkat 3 ini kan yang panjang ya. Berarti ini x A1 per x. Habis itu tambah A2 per x kuadrat ditambah A3 per x pangkat 3 gitu. Udah selesai di si x pangkat 3-nya. Lanjut ke sini ya kan. Berarti karena ini linear berarti A4 per 2x-1. Nah, di sini udah nggak bisa diuraikan terus berulang. Berarti jadinya A5x tambah A6 per x kuadrat tambah 3 dulu, ditambah A7x ditambah A8 per x kuadrat tambah 3 dikuadratkan. Nanti baru kita samakan penyebutnya. Ini rada panjang kalau bentuk seperti ini ya. Tapi nggak mungkin kalau di ujian yang panjang kayak gini. Nah, nanti setelah kita samakan penyebutnya, cari A1 sampai A8-nya. Kan nggak mungkin ya di ujian atau di kuis sampai cari A8 gitu. Palingan kan nyari sampai A4 atau A5 lah gitu. 5 buah variabel yang teman-teman cari nantinya. Gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk materi di bab 13. Jadi teman-teman bisa eh, pahamin dulu untuk materi yang aku jelaskan tadi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui WA aku atau bisa DM juga di aku. Dan ya banyak latihan soal karena integral itu lebih bukan ke teori ya, tapi ke latihan soal yang banyak banget variasi soalnya. Nanti mungkin untuk memperlancar kita melakukan integral, nanti di pivot ada 2 lagi event untuk 60, yaitu yang pertama tentang TO bersama Akpres juga. Nah, dan yang berikutnya adalah road to UAS gitu. Jadi teman-teman bisa banget ikut event-event pivot supaya teman-teman bisa lebih banyak gambaran soalnya. Oke, mungkin sekian materinya. Eh, aku cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Gimana nih teman-teman setelah kita belajar bab 13 tadi? Apakah teman-teman bisa lebih paham daripada sebelumnya? Semoga teman-teman bisa lebih paham daripada sebelumnya dan bisa mencoba latihan-latihan soal yang kalian temui nantinya. Oke, sampai jumpa di next pertemuan. Semoga kita bisa bertemu lagi dan jangan lupa pantengin terus Ruang Belajar dan Pivot Solution.